Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan mata kuliah statistik pertemuan kelima. Nah, kita akan membahas tentang median, kuartil, dan desil. Sebelumnya kita sudah membahas dari cara membuat tabel distribusi frekuensi, terus mencari mean atau rata-rata, ya, mencari modus dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mencari median, kuartil, dan desil dari data tunggal dan data kelompok, ya. Median dan kuartil. Nah, median sendiri, ya, artinya membagi sebaran data menjadi dua bagian yang sama. Artinya kalau kita membagi dua bagian yang sama, berarti median itu adalah nilai tengah. Nah, yang kedua, kuartil. Kuartil itu membagi sebaran data menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kalau median 2, nah dua bagian ini dibagi lagi menjadi 2 bagian masing-masing, yaitu namanya kuartil. Nah, median kuartil dicari itu datanya harus diurutkan dahulu, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi sebelum mencari median dan kuartil, data yang ada harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, contoh misalkan di sini ada kumpulan data, ya. Terus kita bagi 2 bagian, ya, ini datum pertama dan datum ke n. Misalkan kita akan mencari median, artinya data x1 sampai xn ini dibagi menjadi 2 bagian, ya. Artinya di sini, ya, median itu sama aja dengan Q2, ya. Median itu sama aja dengan Q2. Nah, ini, ya, data tadi dibagi menjadi 4, artinya namanya kuartil, ya. Ini data 1, data 2, data 3, data 4. Jadi data yang tadi ini, ya, dibagi 2, terus dibagi lagi 2 menjadi 4 bagian, ya, namanya ini kuartil. Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, artinya median itu sama dengan kuartil 2. Nah, ini ada 4 bagian, ya. Kuartil 1 ini namanya kuartil bawah. Q2 atau median artinya arti kuartil tengah, dan Q3 artinya itu kuartil atas. Nah, bagaimana untuk menentukan median dan kuartil dari data tunggal? Nah, misalkan di sini ada sebuah data tunggal, ya, masih acak nilainya. Nah, tadi untuk menentukan median dan kuartil itu datanya harus terurut. Nah, di sini tentukan median, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas atau Q1, Q2, dan Q3. Nah, berarti kita harus urutkan dulu data tersebut, ya, dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini kita hitung dulu ada berapa datum atau ada berapa data. Ternyata datanya ada 13 ganjil, ya. Ketika kita mencari median, nah kalau ganjil dibagi 2 berarti kita langsung mendapatkan nilai tengahnya, yaitu ini 30, ya. Mediannya atau sama dengan Q2, ya. Terus selanjutnya kita cari kuartil bawah dan kuartil atas, ya. Nah, lihat, setelah dibagi 2 ternyata bagian yang pertama ini terdiri dari 6 datum, ya. Kanan juga 6 datum karena tadi ganjil, ya. Nah, bagaimana cara mencari kuartil bawahnya? Bila datum ini berjumlah genap, ya, berjumlah genap. Kan tengahnya di sini nih, tengah-tengahnya di sini. Karena ini genap, berarti cara untuk mencarinya di sini Q1, di Q2, Q3 juga atau apa? Kuartil atasnya juga genap, berarti di sini, ya, belum ada nilainya. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Nah, untuk mencari jika datanya genap, ya, kita tambahkan, ya, antara titik ini 15 tambah 15, terus kita rata-ratakan jadi 15. Begitu pula untuk kuartil atas atau Q3, ya. Kita rata-ratakan terus dibagi 2 sama dengan 56. Nah, berarti mediannya atau kuartil tengahnya 30, Q1-nya 15, ya. Kuartil bawah atau kuartil atasnya 50. Nah, itulah untuk mencari
median, kuartil dari data tunggal. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Nah, kita nanti akan terus mencari median dan lain-lainnya dari data berkelompok ya. Dalam penelitian juga nanti data yang kita peroleh pasti akan berbentuk data berkelompok ya. Nih, yang pertama untuk menentukan median dan kuartil data berkelompok ya, rumusnya seperti ini. QI ya, artinya kuartil I itu bisa 1, 2, dan 3 ya. TBI ya, I-nya ini tergantung kuartil berapa yang akan dicari ya. Tambah dalam kurung I per 4 kali N kurangi sigma F kurangi I per FI dikali P ya. I di sini tergantung dari kuartil berapa yang kita akan cari. TB ini tepi bawah kelas kuartil ke I ya. N ini jumlah semua frekuensi ya, jadi frekuensi dari berapa. Delta F kurangi I itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Terus FI nya frekuensi kelas kuartil itu berapa, P nya panjang kelas. Nah, sebagai contoh di sini tentukan Q1, Q2, Q3 dan mediannya. Median sama ya, ini Q2. Ini enggak usah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah distribusi frekuensi ya. Ini nilai, ini frekuensinya. Nah, kita untuk memudahkan nanti mencari jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, kita tambahkan sigma F ya. Sigma F ini yaitu sigma frekuensi kumulatif. Nah, sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Jadi kumulatif itu jumlahkan ya, ini kan 6, jumlahkan sama yang di bawah, dijumlahkan jadi 10, jumlahkan lagi 19, 19 tambah 14, 33, 33 tambah 10, 43, 43 tambah 2, 45 ya, 45 tambah 5, 50. Nah, itulah frekuensi kumulatifnya. Jadi kita tambahkan satu tabel kumulatif jika nanti menemukan data yang tidak ada sigma frekuensi kumulatifnya. Nah, berarti jumlah N-nya yaitu ini 50. Nah, kuartil bawah atau Q1 berarti kita ganti I-nya dengan 1. Q1 sama dengan TB1 tambah 1/4 N kurangi sigma F kurangi 1 per F1 kali P. Nah, langkah pertama kita cari 1/4 N dulu ya, ini dulu. Kita cari. Nah, 1/4 N. N ini adalah tadi jumlah semua frekuensi itu 50 dikalikan 1/4 kali 50 12,5. Nah, setelah kita dapatkan 12,5, kita cari di sini. Ya. 12,5 tuh ada di kelas berapa? Kelas interval berapa? Di sini kan 6, 10. 10 masih kurang ke 12 ya. 19. Nah, berarti 12,5 tuh ada di kelas interval ini. Ya. Kelas kuartil satunya berarti ada di kelas ini 43 sampai 48 ya. Jadi fungsinya untuk mencari ini tuh mencari kelas kuartil. Jadi langkah pertama kita mencari kelas kuartil. Ini rumus untuk mencari kelas kuartil dari data berkelompok ya. Nah, selanjutnya kita cari tepi bawah kelas kuartil. Ya, tepi bawah kelas kuartil. Mana tepi bawahnya mana? Ini ya, tepi bawahnya ini dikurangi 0,5. Nah, sudah saya jelaskan kenapa dikurangi 0,5 ya sebelumnya. Berarti tepi bawah kelas kuartil satunya itu 42,5. Seperti itu. Terus apa lagi yang harus kita cari? Ini udah, sini udah. Terus delta F kurangi 1. Nah, delta F kurangi 1 itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Nah, ini kan 19 ya. Sebelumnya mana? Ini 10. Berarti delta F kurangi satunya 10. Seperti itu. Terus F1. F1 ini frekuensi kelas kuartil ke I. Ya, kelas kuartilnya berapa frekuensinya? 9. Ya, awas ya, tertukar ini. Setelah kita dapat nilai semuanya, ini sudah P-nya. Nah, bagaimana nilai P? Gampang ya. Panjang kelas tuh tinggal ini aja 37 kurangi
31. Berarti berapa? 6. Ya, kita tinggal masukkan ya. Tepi bawah kelas kuartil 1-nya 42,5 tambah ininya 12,5 kurangi delta F kurangi 1-nya 10 tadi per F1-nya 9, P-nya 6. Ya, kita kurangkan ini 2,5 per 9 kali 6. Terus ini kalikan ya. 2,5 kali 6. Oh, ini aja coret ya. Dibagi 3. Ini coret, berarti tinggal 2 ya. Ini tinggal 3. 2 kali 2,5 jadi 5 ya, berarti 5 per 3 ditambah 42,5. Hasilnya 44,17. Nah, itu mencari median dan kuartil data berkelompok. Ya, ini untuk Q1. Nah, Q2-nya atau mediannya sama ya. Hampir sama. Ya. Hampir sama, berarti rumusnya kita ganti. Ininya Q2, 2, I-nya aja sih kita ganti dengan 2 semuanya. Langkah pertama kita cari 2/4N, itu 25. Nah, 25 ada di kelas berapa? Ini kan 6 jauh, 25, 10 jauh, 19 masih jauh. Nah, 33 ya, berarti 25 ada di sini. Ya, berarti ini sebagai kelas kuartil 2-nya. Nah, terus kita cari tepi bawah kuartil 2-nya. Artinya ini 49 kurangi 0,5, jadi 48,5. Terus delta F kurangi 2 sebelumnya, berarti ini 19. Terus F2-nya ini ya 14. P-nya tadi panjang kelas sama dengan sebelumnya 6 ya. Kita tinggal masukkan ya 48,5 tambah 25 kurangi 19 per 14 ya kali 6. Ya, ini kurangi tinggal 6. Ini bisa dikalikan. 6 kali 6 36 tinggal 6 per 14 itu 2,57 ditambah 48,5 hasilnya 51,07. Nah, 51,07 ada di mana? Ada di sini kan, antara 49 dengan 54. Seperti itu. Itu untuk kuartil tengah. Nah, untuk kuartil atas sama, tinggal ganti I-nya dengan 3 semua. Sini 3 semua. Kita cari kelasnya ada di mana. Ini di sini ada dapat 37,5. Ada di mana ya? Berarti di sini ya. Ini 33 masih kurang di sini ya. 37,5 ada di sini. Nah, ada di sini ya. Terus kita cari tepi bawahnya, artinya ini 55, dikurangi 0,5. Itu 54,5. Sigma F kurangi 3-nya 33, berarti sebelumnya F3-nya berapa? Berarti 10 ya. Terus P-nya sama 6. Nah, kita masukkan ke sini ya. Kita operasikan ini 37,5 kurangi 33 hasilnya 4,5 per 10 kali 6 ya, 4,5 kali 6 27 per 10, 27 per 10 2,7 tambah 54,5 57,2. 57,2 ada di mana? Ada di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mencari median dari sebuah histogram. Jadi jika disediakan histogram, terus kita akan mencari median atau Q2-nya. Bisa ditanyakan Q1 ya, Q2 atau Q3-nya. Nah, di sini kita mencari Q2-nya dulu saja. Nanti bisa Q1 dan Q3-nya coba kalian cari. Di sini ada sebuah histogram ya. Sebuah data berbentuk histogram ya. Nah, kita akan mencari Q2 atau median ya. Nah, artinya Q2 itu sama dengan median ya. Kita ganti I-nya dengan 2 ya. Terus langkah pertama kita mencari kelasnya ada di mana ya. Ini kan 2/4 kali N ya. Kita hitung dulu N-nya. N-nya lihat aja di sini. Tinggal jumlahkan saja ya. 6 tambah 8 tambah 15, 12 tambah 9. Ya, ada 50 N-nya. Berarti 2/4 N yaitu 2 atau setengah ya. Ini setengah N, artinya 25. Nah, 25 ada di mana? Nah, kita harus kumulatifkan dulu ya. Sigma F tadi kita tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu.
6 tambah 8 berapa? 14 ya. Terus 14 tambah 15 29, 29 tambah 12 41, 41 tambah 9 50. Nah, 25 ada di mana? 25 ada di sini ya. Kalau 14 kan masih kurang ke 25. Ya, berarti 25 ada di sini. Nah, berarti ini yaitu kelas kuartil kedua atau kelas mediannya ada di sini. Nah, setelah itu kita cari sigma F kurangi 2-nya. Ya, atau tepi bawah dari kuartil 2. Nah, di sini kalau berbentuk histogram itu lebih mudah ya. Tepi bawahnya mana? Ini langsung ketahuan 45,5. Jadi tidak usah lagi dikurangi 0,5 kan ini udah tepi bawah di sini ya. Tepi bawah dan tepi atas di sini. Ya, kalau berbentuk histogram seperti ini. Jadi 45,5. Terus sigma F kurangi 2-nya ya, kelas sebelumnya kumulatifnya seperti ini 14 ya. Terus F2-nya di kelas kuartilnya ada berapa? Itu ada 15. Awas ya tertukar ini. Kalau sigma itu pakai yang kumulatif ini, kalau F2 atau F3 atau F1 itu di kelas kuartilnya yang ini, yang sebelum dijumlahkan atau frekuensinya. Setelah kita dapat semua, satu lagi ya, P-nya kita belum dapat. Nah, untuk mencari P-nya gimana kalau seperti ini ya? Untuk mencari P dari data atau histogramnya, kita tinggal ini aja ya, 40,5 kurangi 3,5 atau 45,5 kurangi 40,5 itu sama aja ya. Jadi data selanjutnya dikurangi data sebelumnya ya. Jadi P-nya 5 ya, kita tinggal masukkan ke sini. 45,5 tambah 25,14 bagi 15 kali 5 ya, 11/15. Ini bisa dicoret ya. Ini tinggal 3, 11/3 itu 3,6 tambah 45,5 hasilnya 49,1. 49,1 kan ada di sini. Ya, ada di antara 45,5 dan 50,5. 49,1. Nah, itu untuk mencari median atau Q1 juga bisa, Q3 dari data berbentuk histogram. Nah, selanjutnya itu desil ya. Tadi ada median, kuartil, desil sama saja ya. Desil ini berarti kumpulan data dalam bentuk statistik peringkat, data terurut. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu yang dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, kalau tadi dibagi 4 ya, dibagi 2 median, terus kuartil dibagi 4. Nah, kalau desil itu dibagi 10 bagian yang sama. Nah, contoh misalkan di sini ada sebuah data, kita bagi 10. Nah, otomatis D-nya ya, D-nya desilnya ada 9 ya. Awas, dibagi 10 artinya bukan desilnya jadi 10 ya, jadi ada 9. Nah, kalau kita ada sebuah data kita urutkan terus kita pilah sama besar ya menjadi 10 bagian, itu D-nya desilnya ada 9 ya, yang 9. Tidak mungkin ada 10 ya, walaupun ini dibagi ke dalam 10 artinya desilnya bukan 10 tapi desilnya ada 9. Nah, bisa dilihat ya kalau dibagi seperti ini. Nah, bagaimana untuk menghitung desil ya data tunggal ya? Kita langkah pertama itu mencari letak desil ke-nya. Ke berapa yang mau kita cari? Misalkan ke 6, ke 7, ke 8. Itu rumusnya I kali N plus 1 bagi 10. Nah, I-nya sampai 9 ya. Tadi sampai 9, nggak mungkin sampai 10. Nah, N-nya banyak datanya, pasti lebih dari 10 ya. Kalau kurang dari 10 otomatis itu tidak bisa dibagi desilnya, tidak bisa dicari desilnya. Nah, ketika mencari desil tunggal, letak ya yang akan kita dapat bisa bilangan asli ya. Bilangan asli, bisa juga bukan bilangan asli atau pecahan. Nah, untuk bilangan asli bisa kita langsung cari ya nilai desilnya, yaitu XI ya, misalkan ke X ke 6 misalkan kali N plus 1 per 10. Nah, ini langsung pakai rumus ini ya kalau bilangan asli. Nah, kalau bilangannya
bukan bilangan asli atau pecahan atau desimal ya. Nah, ini harus diinterpolasi linear ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya, contoh di sini data tunggal. Nah, kita hitung dulu ada berapa buah datanya. Ternyata ada 14 buah datum ya. Nah, kita akan menentukan nilai desil keempat, 7 dan 9 ya. Tadi ya, karena datanya itu harus terurut. Urutkan dulu ya. Dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan, nah, kita cari desil keempat terlebih dahulu ya. Berarti pakai ini. I-nya 4, N-nya 14 ya. Ya, ini N ini. Nah, plus 1 per 10. 14 tambah 1, 15. 4 kali 15, 60. 60 bagi 10, 6. Nah, 6 ini bilangan asli ya. Berarti kita bisa langsung cari ya, bahwa D4 itu sama dengan X6 ya. X6 itu artinya apa? Datum urutan ke-6 ya. Jadi desil keempat itu berapa nilainya? Ya ini, datum ke-6 atau data yang urutannya ke-6. Kita lihat ke-6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 55. Nah, itulah desil ke-4-nya. Itu ya. Nah, untuk desil ke-7 kita masukkan sama dengan yang desil ke-4 ya, caranya. Nah, ternyata kita dapat nilainya 10,5 ya. Ini bukan bilangan asli. Berarti harus apa? Harus kita interpolasi linear. Nah, 10,5 ini jika kita uraikan ya, artinya 10 ditambah 0,5 kan ya. Nah, untuk interpolasinya caranya ya, desil ke-7 sama dengan X ke-10 ya. Data ke-10, datum urutan ke-10 ini dari sini ditambah 0,5 dari sini ya. Terus dikalikan datum sebelumnya ya. Ini kan datum 10, datum sebelumnya berapa? Berarti datum sebelumnya, maaf, setelahnya 11 ya. Jadi nambah 1 ya, kurangi tadi datum ke-10. Nah, datum ke-10 berapa di sini? Tadi ini 6, 7, 8, 9, 10, 75 ini. Tambah 0,5. Terus datum ke-11-nya tadi 10 teh mana? 75 ini ya. Nah, ini 80 kurangi datum ke-10. Kita operasikan 75, 80 kurang 75 ya, 0,5 kali 5 itu 75 yang tambah 2,5. 0,5 kali 5 itu 2,5 tambah 75 artinya 77,5. Nah, inilah desil ke-7 ya. Bisa dipahami ya. Nah, coba kita contoh yang lain. Nomor 9. Nah, desil ke-9 kita masukkan 9, 14 plus 1 per 10. Berarti 9 tambah 5 kali 15, 135. Nah, ini juga sama. 13,5 bukan bilangan asli. 13,5 artinya 13 tambah 0,5. Nah, karena ini bukan bilangan asli, kita interpolasi linear dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, awas ya, 0,5 ini belum patokan. Misalkan kalian nanti dapat 13,2, artinya berarti 13 tambah 0,2 ya, berarti di sini juga 0,2 seperti itu ya. Ditambah dikali data sebelumnya dikurangi datum ke-13 ya. Ke-13 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 85 ini ya. Ke-14-nya 88 ya, kita operasikan. Hasilnya 85 tambah 0,5 kali 3. Terus 85 tambah 1,5 hasilnya 86,5. Inilah desil ke-9 ya, untuk data tunggal. Nah, sekarang desil data berkelompok distribusi frekuensi ya. Nah, rumusnya sama, hampir sama dengan sebelumnya. Kalau tadi kuartil itu dibagi 4 sininya ya. Maaf, ini harusnya I ya. Harusnya I. Nah, kalau sekarang desil berarti dibagi 10 ya. Nanti ada lagi dibagi 100 ya. Nah, nanti kalian pelajari sendiri itu. Hampir sama langkah-langkahnya. Ya.
Ini hampir sama dengan tadi, ya. Persis sama ya. Nah, di sini ada sebuah contoh, tentukan desil ketiga, kelima, dan median. Ya. Median artinya desil ke tengah-tengahnya ya. Nah, desil ketiga, ya berarti i-nya kita ganti yang sini dengan 3, ya sama dengan sebelumnya. Terus kita cari dulu letak kelasnya. Nah, karena n-nya ada 10 ya, jangan lupa tambahkan sigma f. Nanti di soal itu biasanya tidak ada. Kalau saya ini langsung diadakan ya soalnya. Kalau nanti di soal biasanya ini belum disediakan. Kalian cari sendiri ya, dijumlahkan semua. Sini 15 ada di kelas berapa? Ini kan 6, masih jauh. 10 masih jauh. 19 berarti ada di sini ya. Berarti ini ada kelas desil ketiga ada di kelas di sini. Nah, terus kita cari tepi bawahnya, berarti 43 di sini. Kurangi 0,5. Hasilnya 42,5. Terus sigma f kurangi 3-nya berapa? Sebelumnya, nah 10. F-nya mana? Berarti F3-nya ini 9. Nah, panjang kelasnya mana? Tinggal ini aja, kurangi 37 kurangi 31, 6. Nah, kita masukkan ke sini. TB-nya 42,5 ya, ininya 15 kurangi 10. Jumlah frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi kelas desilnya ada 9 kali panjang kelas 6 ya, 15 kurangi 10 5 ya, kita operasikan ini, kalikan hasilnya 42,5 tambah 33 yaitu 45,8. 45,8 ada di sini kan. Nah, berarti ini tepat perhitungannya ya. Nah, itu untuk D3. Nah, sekarang kita cari desil kelima. Nah, tinggal ganti ini ya, 5 5 5 5 semua. Langkah pertama kita cari kelasnya ya, 5/10 kali 10 berarti 25. 25 ada di mana? Jauh, masih jauh, masih jauh. Nah, ada di sini ya. Ini kelas desil ke-5. Berarti tepi bawahnya 49 kurangi 0,5, 48,5. Sigma f kurang 5 ya, 19 sebelumnya di sini. Terus f-nya berarti 5-nya 14. Oke, panjang kelasnya tadi sama 6. Kita masukkan ya. Hasilnya 51,7. Nah, sekarang bentukan desil dari histogram. Hampir sama juga dengan yang tadi ya. Nah, tentukan D7 sekarang dari data tersebut. Nah, berarti kita ganti rumusnya, I-nya dengan 7 semua. Kita cari letak ininya, langkah pertama cari N-nya, kita jumlahkan ya, 6 tambah 8 tambah 15 tambah 12 tambah 9 50. Kita cari letak kelasnya ada di mana, berarti 7/10 kali 50 hasilnya 35. Nah, 35 ada di mana? Kira-kira kita jumlahkan dulu. Ya, 6 tambah 8 14, 14 tambah 15 29, 29 tambah 12 41, 41 tambah 9 50. Berarti 35 ada di mana? Masih jauh? Masih jauh. Nah, ada di sini. Berarti ini adalah kelas desil ke-7. TB-nya yang mana? Nah, berarti gampang, TB-nya yang di sini. Kelas bawahnya ya. Ini TB tepi atas ya, ini tepi bawah. Oke, sigma F7-nya berarti berapa? 29 sebelumnya ya. Kumulatif, ingat. F-nya berapa? 12 ya. Oke, awas ketukar. P-nya 5 tadi, 40,5 kurangi 35,5. Nah, kita masukkan, kita operasikan. Nah, dapatlah 53. 53 kan antara 50,5 dengan 55,5. Nah, itulah ya langkah atau cara-cara untuk mencari kuartil, median, dan desil. Nah, kalian pelajari sendiri. Persentil hampir sama dengan langkah-langkah yang tadi ya, tunggal maupun data berkelompok. Ya, demikian materi untuk kali ini. Silahkan nanti kerjakan tugasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.